pengelolaan diri adalah pengelolaan yang harus ditata sedini mungkin. Mengelola diri saya dengan potensi-potensi yang harus saya maksimalkan dalam segala keadaan, sehingga apapun yang saya lakukan, ini adalah jalan terbaik yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Amin. Bidang pelayanan terkhusus buat kami yang dari Liverpool tahun ini, biarlah kami semakin dibangun, komitmen kami semakin kuat untuk melayani Tuhan melalui tugas tanggung jawab yang kami terima. Berkati kami masing-masing, terlebih melalui firman dalam Kristus Yesus. Amin. Horas, karena saya lihat wajahnya mirip dengan saya saudara. Saya akan baca firman Tuhan untuk kita, untuk membuat keyakinan kita hari ini, bekerja dengan hati, melayani dengan kasih, yang diambil oleh panitia dari Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan yang akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Tadi pagi saya berangkat dari Cirebon jam 4 pagi. Rencana biasanya saya kalau melayani di Jakarta itu 2,5 jam sampai 3 jam seharusnya sampai. Saya sudah coba pantau mulai tadi malam bagaimana arus mudik yang harus balik ke Jakarta, semua aman dan lancar. Tapi begitu masuk dari pintu tol, langsung stop, berhenti. Ternyata di 2 titik ada kecelakaan. Jadi bukan mudiknya yang bikin, tapi kecelakaan. Saya bukan mau mencari alasan kenapa terlambat. Saya hanya mau bercerita apa yang terjadi di perjalanan. Lalu yang kedua, tadi malam saya selesai melayani ibadah persekutuan yang di HKBP disebut dengan perpanjangan. Ini alasan saya untuk menginap walaupun ditawarkan oleh panitia. Saya pulang ke rumah saudara jam 10 malam. Lalu saya mulai mikir, besok saya khotbah pakai baju apa? Biasanya saya khotbah pakai jas, tapi saya mikir-mikir, kalau saya nanti pakai jas, mereka pakai kaos. Jauh banget, jasnya pakai kaos. Akhirnya dalam rumah saya putuskan, saya harus pakai kemeja, pakaian santai, karena saya lihat juga temanya adalah soal hati dan soal cinta. Karena hati dan cinta tidak melihat apa-apa bagus, tapi itu adalah soal bagaimana kita mendekatkan hati kita menyatu dalam satu ikatan kasih yang diikat oleh Tuhan. Amin. Itu makanya saya mendekatkan. Saya juga tidak mau hati saya jauh dari saudara. Karena saya dengar juga tadi ini kebanyakan guru. Benar? Guru nggak boleh jauh dari murid. Maka guru jangan jauh-jauh mengajar, murid bisa lah. Guru harus dekat dengan murid, karena bagaimanapun kedekatan hati itu harus ditunjukkan dengan kedekatan fisik. Kita bisa bertemu secara virtual, benar? Saudara mungkin sudah banyak mengenal saya secara virtual, tapi pertemuan fisiklah pertemuan yang sangat menguatkan dalam segala hal. Maka saudara, dalam semua pertemuan fisik, semua orang harus mengasah dirinya, harus mengasah pribadinya, harus mengasah kualitasnya. Demi apa? Karena semua orang pasti ingin sukses dalam hidup. Benar? Kalau ada orang di sini nggak mau lagi sukses, berarti sudah ada sesuatu yang beres dalam diri sudah. Kalau saya mau pendeta dalam begini-begini aja terus, apa? Cepat sadar, jangan-jangan yang lain sudah menguasai. Sebagai manusia yang sehat dan normal, sukses hidup lebih baik adalah impian kita. Maka kalau saudara ada di dinamika ini, saudara tidak mau sukses,
Kita bicara dengan biro keuangan, dan saudara kita cari ke tempat yang lain yang lebih tenang dan tanpa impian apa. Artinya Tuhan menempatkan kita dalam cara yang dinamis itu. Siapapun kita, tidak persoalan usia yang muda atau tua, dia ingin itu sukses. Ada yang sudah punya cucu di sini? Ada yang punya cucu? Sudah berapa cucunya? Baru satu. Kalau saya lihat dan pertanyaan saya dengan jawabannya cucu baru satu, berarti kita ini hampir seumuran masih semua. Jangan-jangan ini masih banyak di bawah umur saya. Saya sekarang sudah usia 56 tahun. Sebentar lagi di sini. Artinya saudara, apakah di usia seperti itu nggak ada lagi keinginan? Gak mungkin. Batas usia tidak akan pernah bisa berhenti kita untuk bermimpi dalam hidup. Tapi semua waktu yang diberikan Tuhan ini adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk terus menguji siapa diri kita demi hidup yang lebih baik. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Amin. Oleh karena itu dalam usia bagaimanapun saudara harus membangun impian itu. Karena impian itulah yang menguatkan kita untuk mampu melakukan yang terbaik hari ini. Maka saudara, seberat apapun hidupmu, harapanmu tidak pernah boleh hilang. Harapan-harapan. Maka apapun profesi orang, profesi itu bagi dia adalah sebuah anugerah, sebuah tanggung jawab yang akan diangkat orang dengan baik. Sehingga dalam tanggung jawab dan profesi itu, disitulah dia bisa bermimpi. Kalau saya tukang kebun, impian saya adalah apa yang saya tanam hasilnya berbuah dan buahnya laku di pasar. Kalau saya sebagai pendeta, impian saya adalah bagaimana saya menabur firman Allah dan semua jemaat dikenyangkan oleh kebenaran firman Allah. Artinya ini impian dan keinginan saya itu. Kalau saudara sebagai guru, hebatnya guru adalah kalau anak-anaknya yang dididiknya itu sukses. Istri saya ini dulunya adalah guru. Dia wakil kepala sekolah di salah satu SMP Katolik di Bandung. Sering dia cerita, aku ditelepon murid pulang. Apa katanya? Mau minta nomor rekeningnya Bu Ellen. Bayangin sudah. Karena apa? Gak mungkin itu ada kalau gurunya gak hebat. Kalau gurunya adalah guru yang hanya menyampaikan sesuatu hanya sebagai formalitas. Tapi ketika gurunya itu punya impian dalam profesinya sebagai guru, dia berpikir apa yang dia transfer itu bukan hanya knowledge, tapi apa yang dia transfer itu adalah demi masa depannya dan demi masa depan anak didiknya. Maka saudara, dalam semua impian sukses, pengelolaan diri adalah pengelolaan yang harus ditata sedini mungkin. Tapi saudara, saya harus katakan, ketika semua orang bermimpi mendapatkan itu, pertanyaannya, apakah semua orang bisa memperolehnya? Bermimpi, keinginan banyak, tapi banyak orang yang tidak sanggup. Oleh karena itu saudara, nggak ada sukses tanpa pengorbanan, nggak ada sukses tanpa kerja keras, nggak ada sukses itu salabim. Benar Tuhan itu baik, benar Tuhan itu baik. Tapi saudara tidak melakukan apa-apa, apa artinya? Benar berdoa itu adalah permohonan kita kepada Tuhan agar hidup kita ini dicukupkan oleh Tuhan. Lalu yang mananya yang mau dijawab oleh Tuhan sementara kamu tidak pernah bekerja? Artinya saudara, upaya kerja keras saya yang saya yakini ini adalah anugerah pemberian Allah. Inilah cara Tuhan mengelola diri saya dengan potensi-potensi yang harus saya maksimalkan dalam segala keadaan, sehingga apapun yang saya lakukan, ini adalah jalan yang terbaik yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Amin. Gak tahu lah. Mulai dari dulu gak pernah berpikir jadi guru. Makanya sampai sekarang hatiku gak isi. Udah mau pensiun, tapi pola pikir masih di situ. Makanya saya sudah sering katakan seperti itu.
sudah berumah tangga 30 tahun. Cara berpikir masih masa lalu. Benar? Tahu kan takut apa? Mau saya sama laki-laki? Udah punya cucu masih biasa. Jadi mau apa hidup ini? Di gereja juga saya selalu katakan, kalau kami mau di gereja ini begini. Sama seperti di kampung kami ini. Banyak orang berusaha, tahu. Tanah ini mulai dari sini sampai ke sana, ini tanah kampung saya ini. Dulu. Kalau saya tanya, sekarang udah punya siapa? Udah digaji sama. Tidak usah berpikir. Sudah. Kalau ibunya buang sejarah. Memang dari dulu nggak suka saya sama laki-laki yang saya. Kan perempuan kan begitu. Benar tak? Benar. Ini sampai sebenarnya begini. Karena ibu sudah besar dengan mana? Terus sekarang, ibu mencatatkan cinta. Asik. Dan baik dari atas. Perempuan. Kayaknya memang perempuan begitu semua. Mana bisa di rumah? Makanya, anak ada macam ini. Kalau laki-laki gimana? Cuek. Pak, dengar dulu Pak. Itu laki-laki. Pak, kan begini-begini. Iya. Matanya ke handphonenya terus. Pak, lihat dulu penampilan mama. Baru dari sana, cantik. Udah cantik. Lalu gimana caranya? Langsung selfie, kirim melalui WA, kirim ke WA. Lalu bikin video cantik mama. Lalu itu akan ditonton terus. Laki-laki itu visual. Perempuan itu selalu visual, dan yang ke belakang ini mau bersama. Benar? Sejarah ada yang perlu. Tapi ingat, membangun visi adalah lebih baik. Inilah umat percaya. Umat percaya itu adalah umat yang selalu diajak untuk berpikir jauh ke depan. Maka saudara sukses harus mampu menata diri. Siapa yang mau berhasil, tata dirimu lebih baik. Jangan hanya bermimpi. Gimana mau sukses? Keterampilan nggak ada. Ada guru agama saya. Entah apa pun dia bilang, kami diam terus. Karena guru agama yang Islam berpegang gigi. Ribut sedikit, ribut sedikit, pulang itu. Anak-anak baca Kejadian 1 sampai 2. Lalu ambil intisari, kumpulkan minggu depan. Itulah 2 jam pelajaran. Lihat gimana mau berhasil, keterampilan yang ada. Katanya guru lalu mau ngapain? Guru itu kan cukup menghafal. Seorang guru itu harus aktif bercerita. Bagaimana menerjemahkan apa yang dia sudah menjadi bahan ada menjadi sebuah yang harus diterima dengan baik. Keterampilan berkomunikasi juga perlu. Kalau pendeta nggak bisa berkomunikasi, ada masalah sama di sini. Jadi, kalau guru tanpa komunikasi, lihat. Oh, sama istri saya jangan ada dus, jangan ada dus. Kalau guru begini bisa komunikasi. Sederhana. Makanya saudara butuh keterampilan, tapi keterampilan harus biasa. 2
ibu sih anak kampung. Kan ini berkomunikasi, berbahasa. Terus terang saya selalu katakan kepada pendeta muda, tolong pendeta muda upgrade dirimu. Saya ini bahasa muda itu adalah bahasa yang hanya mereka miliki sesuai dengan umurnya. Saya sebagai pendeta sekarang, saya terus terang, saya kalau khotbah sama orang muda, saya memiliki kebingungan sendiri soal bahasa. Artinya saudara, ini menjadi sesuatu yang biasa secara terus-menerus. Mau sukses keterampilan harus kamu miliki. Lalu yang berikut, mau sukses saudara juga harus menjadi orang yang memiliki tekad. Gak gampang menyerah, gak gampang mundur. Saya selalu ambil contoh walaupun itu negatif, maaf. Tahu bedanya ayam potong dengan ayam jagung? Tahu? Ayam potong dikasih makan telur pun itu tetap mau dipotong. Ayam jagung dikasih makan telur, dikasih makan lainnya mau berulang untuk sebuah kompetisi. Sekarang saudara begini, ayam jagung atau ayam potong? Jangan pilih satu pun ayam itu. Tapi sekarang ini dekat ini, kamu hidup mau ngapain? Kamu di profesi ini mau ngapain? Kamu hanya setengah-setengah lalu mundur dan harus mundur sekarang. Kemarin kebetulan saya sedang berharap saya nggak mampu ngomong ini. Lalu saya lihat berharap dunia yang sepertinya setengah hati seperti apa? Saya langsung bilang, kalau setengah hati mundur, saudara-saudara, sakit banget. Tapi sekarang itu harus saya bilang, mau dia nikah? Mau? Ada setengah hati ini. Ini saya ketahuan ini, saya sangat tahunya. Kalau masih ada orang bilang di sini, aku terus terang aja lah, karena jadi sekian. Kedua kalau tapi kalau kau yakin dimanapun kamu Tuhan tempatkan, itulah jalan terbaik dalam hidupmu, maka disitulah Tuhan menatap masa depan yang lebih baik. Jadi petani orang bisa sukses, apapun bisa dikerjakan orang bisa sukses. Soal bagaimana saya memiliki tekad dan prinsip. Terus terang, begitu kami menikah dengan ibu yang kucintai, saya bilang, yakin nggak dengan kependetaan bersama? Yakin? Yakin nggak pulang ke kampung lalu sambil melayani sambil melihara lagi bisa makan? Yakin? Yakin. Tinggal. Sekarang saya pendeta yang tidak mau bisnis apa-apa. Saya harus bilang, saya hanya mau makan hidup dari kependetaan. Dan saya tidak mau mencong-mencong kemana-mana. Apapun saya pilih, tapi saya memarahi itu juga harus saya jaga kredibilitas. Saya tahu saja tidak baik terhadap itu. Saya didik-didik, lihat, saya tidak punya kita. Saya hanya punya hidup. Saya hanya mau memberkati orang dari hidup saya yang mencuri itu, yang bikin TikTok dari sini. Tapi bagi saya, banyak orang mengenal saya karena dari TikTok itu. Lalu nama Tuhan dipermuliakan. Ya, ganteng nggak sebenarnya? Kalau saya jadi satu tiga di atas saya di tempat saya itu. Kepala biro keuangan dia, kalau saya sendiri. Soal uang yang nggak ada yang tahu. Nah, kamu mau diukur dari uangmu? Kamu mau diukur dari jabatanmu? Atau kamu mau diukur dari tekad hati? Berjuanglah. Bercinta pun tanpa perjuangan tidak ada hasil. Gak apa-apa diputuskan 5 kali, ke-7 gak dapat. Gitu. Ini dalam negara yang
berjuanglah, tapi jangan mimpi. Baru 2 bulan kau sudah pengen jadi kepala sekolah, mimpi itu kawan. Sabar dulu. Kan ini yang aneh. Semua harus berproses dengan baik. Yo pengen saya mau pernah dulu di dalam bahasa. Ada bersama buat bahasa banyak. Oh banyak. Oh maaf kalau bisa saya. Saya kembali ke bahasa Indonesia. Semua ada proses. Sudah? Semua ada proses. Dan jangan mau yang instan. Bahasa otaknya sedang di sekolah. Jangan mau yang top-top. Apa sih sebenarnya? Itu masih ada. Tapi semua berproses. Anak-anak itu juga nangis dulu. Setelah nangis dia lagi sehat. Baru tangan digerakkan, baru kaki main. Sudah. Lalu dia mulai menggeser-geser badannya. Lalu dia mulai makan, mulai merangkak. Semua proses. Bisa dibayangkan. Begitu anak lahir langsung bisa ngomong. Kendaraan gimana? Begitu lahir langsung nyanyi. Begitu kan lagi dari kurus besar. Semua harus berproses. Kalau di kampung saya di Bukti, yang namanya topu instan itu, kalau ada orang tiba-tiba baik, tiba-tiba rajin gereja, jawabannya satu, sudah mau mati. Sudah. Jadi artinya kami melalui proses di siapa tekad yang kuat. Semua proses pada saya adalah proses yang terbaik. Amin. Sudah, sabar dulu. Jangan melihat rendah dari saya. Apa saya bisa? Sampai di sini habis semua itu. Yang ketiga, disiplin. Mau sukses disiplin. Mana? Guru nggak disiplin, bertobatlah. Mau nggak? Kalian disiplin yang membuat orang dihargai dalam sejarah. Saya terus terang saya pendeta yang tidak pernah kenal. Saya harus sendiri. Makanya tadi kegelisahan saya sudah luar biasa untuk pertama. Makanya saya di mana harus jaga kualitas diri saya dalam sekolah. Kepala sekolah dan kepala sekolah. Alhamdulillah terus ngomong kepala sekolah. Yang mau saya bilang Bapak Ibu, dulunya omongan hina. Lihat kalau ngomong itu semua orang. Sekarang kata-kata tak begitu dibutuhkan orang. Karena secara visual kata-kata sudah banyak. Yang perlu itu adalah tindakan. Kalau kita memiliki perilaku yang baik, maka di sini kualitas kita akan diuji dalam segala hal. Kita akan semakin dihormati. Kita akan menjadi orang yang mau diteladani oleh banyak orang. Ya, saya sengaja angkat yang ketiga ini. Saya tidak mau langsung ke nasi tanpa kesadaran. Mau bicara apapun katanya saudara, kalau saudara tidak memiliki keinginan lagi tanpa komitmen, tanpa tekadnya ada bisa kita lakukan apa-apa. Maka datang sekarang melalui nasi Paulus mengajak kita dalam kehidupan ini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, ya, sekali lagi apapun yang kamu perbuat, yang dipersoalkan orangnya, yang dipersoalkan pekerjaannya, yang dipersoalkan jabatannya, simpan jabatan. Itu yang perlu. Simpan apa itu yang kau lakukan dulu. Yang kau koreksi hatimu, yang kau koreksi dirimu. Jabatan boleh mentereng, tapi komitmen tidak ada apa-apa.
Adil. Inang dua. Terus dia. Dari tadi saya lihat Inang ini menjadi MC. Sehingga tak kuat. Itu kenapa bisa terjadi? Dia hayati, dia nikmati. Kali makanya Paulus mengajar kita sekarang menoreksi itu. Makanya jangan coba kerja kepada yang menjadi dunia ini kerja. Tapi lihat apapun yang kamu kerjakan, sebagai istri di rumah, kamu itulah di rumah ini ada mama yang masuk, dia masuk isi. Amat tayo sa kalsada. Saya kebetulan adalah suami yang gimana saya? Ini istri saya kalau nggak disambung marah saya nggak makan. Itu saya. Karena diperlihatkan ketika aku di kampung, yang sering terjadi adalah kebetulan bapak saya sering melihara anjing. Anjingnya dikasih makan, begitu dikasih, dia ada anjing di sini. Aku bayangkan kalau istri itu memperlakukan aku seperti itu. Makanya hidup ini. Tapi kebetulan dia adalah istri yang mau melakukan itu. Makanya kapan selalu saya lakukan. Saya ingin kok menyindir. Lalu pertanyaannya adalah, apa minta berapa kamu bayar? Tak perlu kau bayar saya, sanggup kau bayar. Tapi bayar transport istri dulu. Kenapa? Saya tahu ini pekerjaan ini harus kamu lakukan bersama. Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan sungguh-sungguh, jangan setengah. Termasuk khotbah kesini, gak mau saya bikin ini tambahan. Ini adalah bagian hidup. Makanya apapun yang kamu lakukan, koreksi diri. Ambil pada pulang ke rumah, ambil guru, tapi ingat, di rumah kamu harus sebagai bapak. Karya lain. Gimana mau bapak yang baik? Istri begini, aduh Tuhan. Enggak, orang enggak akan bisa kau desain sesuai dengan cara berpikirmu. Bisa enggak? Istri mungkin enggak bisa kau atur. Maunya istri saya itu harus begini. Maunya suami saya itu harus begini. Itu makanya ibu kau kecewa. Kau ajak suamimu seperti yang nomor dua adalah saya terima apa adanya. Sampai kedatangan Kristus pun kamu tidak bertobat, kamu tetap istri yang mencintai. Di sini, makanya bukan soal pekerjaan, bukan soal jabatannya, tapi karakter diri saya yang harus saya yakini adalah karakter diri yang mau melakukan sesuatu. Maka jangan bermimpi mau makan enak tanpa kerja, lakukan. Kau sendiri siapa yang bayar? Karena ini pakai gigi. Kenapa dikasih kamu? Karena kamu bekerja di sini. Saya nggak dapat. Kalau saya dapat itu namanya mendali. Kenapa? Ini berkata. Karena sambil bekerja, kalau nggak bekerja tidak dapat apa-apa. Ya, ini kalau sampai di hotel ini, benar? Sampai di hotel ini karena apa? Jangan bilang waktu tenaga bayar ini nggak sama. Sudah. Oleh karena itu nggak lihat karena biasa ada sesuatu, nggak lihat kamu harus bekerja. Titik. Bagaimana kita memahami secara jujur? 6 hari utamanya
Allah bekerja. Ya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan bekerja? Bekerja. Tuhan itu nggak tenang-tenang. Tuhan bisa ngomong, bisa selesai semuanya, tapi lihat Tuhan melakukan tangannya. Ketika ada orang yang sakit, lalu dia mengambil tanah itu, lalu mencelupkan ludahnya, lalu mengaduk, lalu dicelupkan kepada mata orang buta. Allah berbuat. Maka kita ini juga sebagai orang yang diciptakan oleh Allah harus berbuat. Di dalam diri kita itu ada citra diri Allah. Maka citra diri Allah itu harus kita jaga dalam segala sesuatu. Lihat wajahmu, bayangkan. Sudah bisa kau bayangkan wajahmu? Itu adalah wajahmu. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ini adalah wajah Tuhan. Jangan bilang ini. Jangan bilang ini wajah Tuhan. Lihat. Ini juga wajah Tuhan. Jangan buat stigma apa. Siapa itu yang melakukan itu? Mik puji. Sempurna itu ciptaan Tuhan. Cara pandang ibu yang biasa. Benar? Ini yang manusia. Selama iman citra diri Allah itu ada di dalam diri saya, maka dimanapun saya berada dengan potensi diri saya harus melakukan karya yang berbeda. Makanya saya bilang tadi, lihat dirimu, wajah Tuhan itu jangan corek. Hanya dengan perilakumu, kemalasanmu, alasan-alasanmu. 6 hari bekerja, hari itu bisa. Maka bekerja. Setelah manusia itu diciptakan, lalu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Coba begitu. Keluarkan kosa. Keluarkan nafas. Sekarang pertanyaan saya, itu nafas dari siapa? Tuhan. Nafas dari. Pertanyaan saya, nafas itu keluar membangun kehidupan atau tidak? Kalau ambil contoh nama ada di sini biologi. Ada Kau saya buka. Kenapa yang saya bilang kenapa begitu? Kenapa orang nafas membangun? Karena ada bakteri di dalam yang harus diberes. Sudah, sehingga nafasnya itu mendiam dan maka beres bakterinya. Ya puasa juga ada, sudah ada yang metabolisme lebih. Sekali lagi, nafasnya adalah nafas kehidupan. Kalau dia sudah merusak kehidupan, berarti ada yang beres. Sekarang bereskan, gak orang lain yang salah, kamu yang salah. Ya dikali dengan beres lagi. Alam itu yang terpaksa. Ini nafas sudah di rumah juga begitu. Jangan salahkan istri. Nafasnya salah. Benar, bisa dapat pekerjaan dari rumah. Gak bisa lagi sampai mana sudah itu. Dia bisa bertahan menyelesaikan itu sampai mati. Sudah jaga kan? Itu kan ini kita ini kan sering reaktif, lakukan pula. Maka jangan bilang pula, jangan bilang di rumah hanya. Selama nafas adalah nafas Allah. Kehadiran harus membangun kehidupan. Makanya kalau apa namanya, seksi acara tentang menjadi peserta dari kita
Kita ini adalah satu. Jangan hanya ingin dia berhasil. Dia juga milik kita. Jangan hanya ingin jadi kepala sekolah. Dia juga milik kita. Sudah. Lihat. Kunci sukses secara sosiologi. Siapa yang mau berhasil adalah orang yang bisa membangun jaringan yang luas. Katanya Yadika Joglo adalah Yadika yang salah satu unggulan, bukan yang mengatakan tidak lain dari Ibrahim, tapi Joglo ini adalah tiga. Karena kalau salah maafkan aja. Tapi yang mau saya katakan, jangan mau hebat sendiri. Tapi bagaimana kita tahu bersama-sama dengan ini? Kalian bukan kami yang bawa kalian ini. Jadi kayaknya sudah mati. Guys, ini adalah kerja tim. Benar? Kepala sekolah hebat karena dunia hebat. Anak bisa kepala sekolah hebat sendiri, tak suhina. Ya, kita ini juga menjadi kesatuan saya hebat. Amin. Makanya karena kecil hati kau, sekecil apapun kau di sini, kami bekerja, kamu juga buat Yadika ini maksudnya. Amin. Sudah bekerja. Lalu yang berikut, kita belajar dari situ juga. Allah itu adalah Allah yang kedua merubah segala sesuatu. Lihat kisah penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan bumi masih kacau balau dan berbentuk kosong, kacau balau semua masuk setelah. Tapi setelah diciptakan Tuhan menjadi teratur, ada siang, ada malam, gelap gulita dan seluruh bumi ditutupi oleh air. Tapi setelah diciptakan, terang menjadi ada, bulan bintang, ada darah. Lihat, orang yang bekerja harus melakukan pembaharuan. Kamu bekerja, kamu berkarya, lihat hasil, membaharui tidak. Gak usah jauh-jauh, sekarang periksa di hati kamu. Kamu hanya membawa pembaharuan, membawa solusi kalau tidak. Kalau kamu di hati kamu, bukan kehadiran yang berdampak, bukan suasana yang salah, tapi dirimu yang salah. Pastikan, kamu pulang ke rumah, kamu harus pastikan, begitu kamu ada di rumah menjadi rumah yang penuh dengan damai sejahtera. Kamu datang ke tempat pekerjaanmu, kamu harus pastikan tempat pekerjaanmu menjadi tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Di sini, jangan jadi troublemaker. Di mana-mana pengacau, di mana-mana bikin masalah. Ada burung semua. Asal orang akan regal. Jadi dia apa? Bikin masalah. Bertobat kau kawan. Bukan hanya kamu anak kembali. Makanya selalu pertanyaan evaluatif bagi saya, hidup ini terbatas. Kalau kamu nanti mati orang mau mata. Coba, ada gambar bersama. Kalau kita nanti menjadi mayat, lalu semua orang berkerumun, mandok harta, memberikan kekuatan. Coba apa kata kau? Berlaku hidup sekarang. Tapi memang, nggak tahu ya, orang Batak lebih baik sama yang hidup atau sama yang mati? Mana lebih baik? Orang Batak sama yang mati atau sama yang hidup? Saya bertanya di bapak-bapak. Orang Batak lebih baik burju tunda mengulu dulu manang natu namate. Nama. Hidup anak kalau ada yang meninggal saya disebut. Tulang lewat ke air sekali. Benar? Kalau ada yang meninggal berani tak kau membicarakan kekurangannya?
Dia ada buntu. Meninggal ini baik banget. Ini adalah tema buku dia nikah. Kalau kami ketemu dia ini pasti senyum duluan. Gak tercari lagi guru seperti ini. Setelah menikah, selama ini, ini aja kau dan guru yang paling penting saya suka di kelas. Lihat ini orang saya harus akan citra diri saya, harus saya tahu. Saya harus memahami. Aku kayak cowok, apa dong? Aku masalah nanti masalah. So, anak mau satu aku. Saya dulu jadi betul dari sebelum naik naik. Banyak yang saya naik. Saya ini betul betul aku sebelum jadi. Dia mau citra diri dong. Apa dulu begini? Mengajak. Itulah nama saya dari usaha. Jadi bagaimana kita mengenal langsung ke dalam ini? Yang berikut, Allah ini juga adalah Allah yang mengasihi aku yang benar. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan cintanya dirusak dan dirusak. Tapi Allah mau membiarkan, ya, dia mau menjadi manusia. Yang mau saya katakan, cintai apa yang kamu kerjakan, cintai apa yang kamu lakukan. Kalau ibu sebagai sekretaris, cintai sekretarismu. Jangan lihat sana sini, pasanganmu bahaya. Kan ini yang membuat kita repot. Cinta saya yang menguatkan bahwa istri saya ini adalah pilihan yang terbaik. Sehingga saya tidak perlu menoleh kemana-mana. Karena saya sudah dapatkan yang terbaik. Boleh itu dirusak? Jangan dirusak. Tapi saya saudara, ini adalah cinta. Hidup ini pun bisa dirusak oleh banyak hal. Saya tanya, ada yang mengecewakan dengan apa yang kau lakukan ini? Pasti. Tapi rasa cinta harus menguatkan dengan pekerjaan yang kau lakukan. Amin. Profesi ini adalah profesi. Tidak ada pemimpin bangsa tanpa guru yang terbaik. Ini bukan lagu lama, tapi ini adalah kualitas. Maka dimanapun saya dengan rasa cinta saya, semua harus bergerak. Amin. Tercocok dulu. Lanjut. Masa may bagi kamu tercocok kamu dong, kalau dang itu masuk langsung. Oh, ada yang mau saya katakan. Ada nggak kamu tahu cerita Alkitab yang mencoba meneret dari tanggung jawab? Siapa? Dia. Yunus pergi ke Niniwe. Tuhan, saya tidak mau melakukan. Lalu dia mencoba lagi. Dia berperang berjalan sejauh-jauh. Agar dia jangan dilihat siapapun, jangan dipengaruhi oleh apapun, dia sampai itu di dekapal. Tapi apa yang terjadi? Badai datang. Siapa yang mengelak dari tanggung jawabnya, tidak mencintai tanggung jawabnya, kamu mencoba mangkuk dari situ. Ya, badai datang. Saya tidak dibayar untuk ini. Tapi saya hanya mau mengajak kita untuk berpikir ya, di kemudian hari. Saya di sini kalian tempat. Ada yang mau berpikir? Tapi untuk jawab. Oke. Sudah berapa lama menikah? Apa bulan? Sudah mulai ada yang kita kirim lagi. Menikah itu hanya yang 3 hari. Sisanya penderitaan.
Makanya dua bagian pernikahan ini, Tuhan kuatkan saya menghadapi yang di sampingnya. Enak? Gak mau jujur? Tapi saya harus jujur. Mau menghindar? Masih mau terus? Terus. Sekali kau menghindar, badai akan datang. Mencari satu lagi pasti susah. Karena menyelesaikan satu sudah susah. Sudah. Makanya pada saya moto untuk setiap keluarga adalah jangan pernah lupa yang ada adalah memperbaharui. Amin. Kalau kita pakai moto ini dia nikah, jangan pernah lupa tapi perbaiki keluarga kita. Gue doang bayang untuk ini nikah, jangan mau mundur tapi perbaiki keluarga kita. Amin. Aduh, ada betul cakung di sana. Saya kita harus pilih kemanapun kamu pergi. Itulah kualitas. Tahu pembensin? Selalu mulai dari mereka. Maka kau akan selalu mulai dari mulut. Saya harus katakan apa yang saya lakukan sekarang. Ini harus menjadi berkat. Bagi saya di masa ini. Amin. Lalu datang yang kedua, bekerjalah dengan setengah hati. Lalu lihat, lalu kedua ini, yang pertama melihat ini pekerjaan ini, jangan jabatan, jangan orang, tapi pekerjaan ini adalah bagian yang tidak bisa saya. Lalu di pekerjaan ini bekerjalah dengan hati. Pernah mendengar nama Yosa Prasetyo? Yosa Prasetyo mengatakan demikian. Selama beribadah, jangan ditulis di dalam gereja. Tapi selama beribadah, tulis di luar gereja. Sekali lagi, selama beribadah sendiri kita baca di dalam gedung gereja. Tapi dia bilang jangan di luar. Sebab ibadah yang sesungguhnya bukan yang di gereja, ini hanya bertemu dengan Tuhan. Tapi ibadah yang sesungguhnya ada di luar sana. Sama seperti ini kita penyelenggara. Pastikan bertemu dengan Tuhan. Amin. Maka pertemuanmu dengan Tuhan hari ini tunjukkan di hati sana. Kualitasmu sudah harus dimulai dari sini dan berbuah di sana. Maka berbeda orang yang berjumpa dengan Tuhan dalam takaran tanggung jawabnya dengan orang yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Saya tanya tadi sama istri Rahaya, mana lebih baik? Karyawan jadi Kristen itu mana non Kristen? Ternyata ini bisa dimakan. Wah, dan hal seperti ini dilakukan. Roh ini harus diisi, hati ini harus diisi. Maka sekarang takkan hatimu. Kalau kamu bekerja dengan hatimu, sekarang pertanyaan saya, yang ada dalam hatimu itu apa? Dunia atau Tuhan? Sekarang coba. Mau saya ajak berjanji? Mau? Pegang. Coba pegang. Katakan, biarlah engkau yang berdiam di dalam hati. Sudah sekarang tadi kayak ini. Hati yang didiami oleh Tuhan itu harus menjadi hati yang menginspirasi dan menyebabkanmu dengan segala hal yang kau lakukan. Makanya kamu boleh saja tidak di sini. Apapun yang kamu lakukan, selama hatimu sudah beres, semua beres. Hati ini adalah gambaran kehidupan. Kalau hatimu kacau, maka semua kacau. Maka firman Tuhan, jangan hatimu dengan segala, karena dari situ terpancar. Kalau hati ini sudah kacau, melihat siapapun kau pasti kacau. Makanya lihat, anggap saya orang yang baik kalau tidak suka. Anggaplah saya sekarang ada di depan ini orang yang paling tidak kau suka. Lalu saya bilang, nyaman? Ngapain itu di sini? Dia nggak cara jalan ini.
Ketika hati yang berjalan, maka apapun semua. Makanya saya selalu katakan, orang yang menjaga hatinya itu adalah orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, orang yang mampu menjaga hatinya dengan baik, itulah orang yang dapat dipercaya. Ada 3 hal yang bikin orang bisa survive tahun ini. Dengan kualitas penjagaan, dia pasti mempercayai semua kata. Cara kalau hatimu terjaga kata-katamu harus aku percaya. Bukan lip service. Apa yang ada di hati, itulah yang keluar dari mulut. Sekarang isinya apa? Kalau saya keluar, yang kedua, saya lebih suka kopi. Ayo, isinya ini kopi. Kalau saya keluar, yang kedua, lebih baik. Gak mungkin menjadi keluar. Karena isinya. Makanya dari hati orang sendiri juga. Kalau dari hatimu ini baik, yang kedua pasti. Kalau hatimu ini di sini adalah hati yang berkomitmen kuat, kata-katamu pun harus menjadi kata-kata yang benar. Jaga hatimu. Kata-katamu harus benar. Orang yang menjaga hati, dia juga harus dapat dipercaya. Soal waktu. Gak sama. Dia sangat baik. Jadi orang yang menjaga hati, dia juga akan bisa dipercaya soal uang. Siapa yang tidak suka uang? Ada? Masih mau sama saya juga masih mau. Tapi saya harus katakan, bisa uang di kantong, tapi belum tentu dia. Jadi ada orang saya tahu, ini apa? Dia paling menyimpan uang juga zaman sekarang. Tapi setiap uang yang dia pegang, dia bikin di plastik. Plastik yang ada jahatnya masuk. Ya kan bohong. Jadi dia berdahara ke sini. Uang apa kita masih ada? Oh ini masih. Uang apa kita masih ada? Tapi masih. Oh ini dibungkus saja. Gak mau. Padahal dia pegang. Gitu. Ingat firman Tuhan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Maka sudah. Kalau kamu ada di sini, biarlah hatimu ada di sini. Amin. Kamu dihadirkan, hatimu dihadirkan. Kamu bekerja sesuai dengan hati, maka semua akan mendapat. Lalu bekerja bukan untuk manusia, tapi bekerja untuk Tuhan. Ini soal hati. Jadi kalau kau lihat saya ingat, lihatlah saya seperti melihat Tuhan. Sekarang lihat saya lihat. Saya lihat teman-teman. Katakan di wajahmu saya lihat Tuhan. Ya, di wajahmu saya lihat Tuhan. Beres? Kalau sudah kau balik, wajahmu adalah wajah iblis. Sama sekali. Ini soal karena kita sudah melihat orang itu sebagai manifestasi Tuhan. Kau lihat hidup ini sebagai manifestasi Tuhan. Maka apapun yang kau lakukan adalah untuk Tuhan. Makanya tak perlu diawas-awasi. Kalau komandan ada, itu kau bertahan. Kalau tidak ada komandan, keluar sini. Jangan begitu. Bagaimana kita mendiskusikan ini? Ingat sudah ada kepada kakak. Ya, ini juga adalah yang tentang gila.
Yakin bahwa yang mengambil kamar di sini adalah Tuhan? Yakin. Saya ambil pengalaman. Dulu saya tidak suka jadi pendeta. Saya harus bilang. Saya di SMP, di SMA, tidak tahu. Saya di SMA Katolik Baringin, itu SMA favorit. Dan cita-cita saya bukan pendeta. Tapi ada sesuatu yang membuat bapak saya terus mengingat kata-kata. Ada pendeta di dalam itu. Makanya kalau saya bilang, ini ibu suka. Kalau bisa lahir begitu, kata-kata ini yang membuat saya pendeta kamu dan kan ini masalah anak-anak kan euforia seperti itu ya. Kemana pun dia datang, ya pendeta. Atau lagi nenek, kupilih dulu kau pendeta, nanti ibu sekolah anak dia. Tapi ini yang membuat orang euforia seperti itu. Lalu saya katakan, pendeta. Dipegang orang tua, karena cita-citanya dibawa menjadi pendeta. Akhirnya begitu saya tamat SMA. Dulu apa namanya yang harus pindah untuk pindah sebelum sekenal pindah. Baru apa saya bilang? Kalau kamu mau ke fakultas selain pendeta, pergi sendiri, bayar sendiri. Kijimnya. Akhirnya 3 bulan lagi tes pendeta ditutup, saya mendapat tes. 4 semester ini adalah pertemuan besar. Tapi ke semester ini dengan saya putuskan, saya memang sudah harus. Sisa akademik 92 saya dipecat, pindah ke Jakarta, dari tingkat 5 kembali ke tingkat 1. Saya sudah putuskan, saya harus di sini. Saya selesai. Bagi saya, inilah bagian. Maka apapun bentukannya harus saya dan harus kamu. Sekarang kita panggilan. Kalau panggilan, teruskan. Kamu akan terberkati dan lebih baik. Tapi kalau kamu sudah keanggap ini paksaan, karena tidak ada lagi pekerjaan lain, maka selesai. Hanya menunggu waktu. Tapi yakin Tuhan tidak pernah salah menentukan. Panggilan itu adalah panggilan yang tepat dan sempurna. Maka ini adalah kumpulan orang-orang terpanggil. Diberkati engkau karena engkau adalah orang yang dipanggil Tuhan. Amin. Kita menerima upah dari Tuhan. Kalau bicara upah itu Kalau bicara upah itu berkat sukacita. Kalau bicara upah Bapak pikir masih mikir-mikir. Hasil kerja. Bicara apa? Kasih. Kalau kita coba evaluasi kepada Abraham, Tuhan mengatakan kalimat ini. Menuju kepada angkatan, aku akan memberkati keturunan seperti bintang di langit dan pasir. Berapa lama? Sarah sudah umur 80 tahun. Ya. Lalu itu apa? Lalu datang, berbahagialah kamu jika engkau difitnah, jika engkau ingatlah, janganlah berbahagialah jika kamu bicara, dianiaya, difitnah, upahmu besar.
dicela, difitnah, dianiaya, upahmu besar di sorga. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena tidak demikian kamu tidak beroleh upah apa-apa di dalam surga. Ya, ternyata upah jangan dilihat dulu soal nominal uang. Terlampau sempit. Upah, mari kita pahami, ini adalah hidup yang ada dalam berkat berkelimpahan di dalam Tuhan, masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Kamu yang bekerja hari ini, ingatlah doamu, apa yang kamu lakukan belum tentu kamu yang menikmati, tapi anak cucu. Saya sekali bilang, saya menjadi pendeta ini belum tentu karena doa saya. Tapi ini adalah jawaban doa nenek moyang saya. Apa yang kamu terima hari ini, jangan anggap ini adalah karena upah. Tapi ini adalah jawaban Tuhan terhadap doa-doa orang yang mendoakan. Masih bisa saya yakin bahwa guru itu adalah orang yang sangat dihormati dan digandung. Jangan pernah hidup upah ini. Maka jangan pernah hitung apapun dalam kehidupan hanya dengan nominal uang. Gaji itu harus. Saya mau tanya, apakah uang banyak bisa bergabung rumah tangga dalam sejarah? Tapi apakah ada yang kamu tahu? Uang yang pas-pas bisa membuat anaknya sukses di masa yang datang. Berarti bukan uang ukuran hidup ini, tapi adalah janji. Kamu menerima upah dari Tuhan. Jangan lihat ini yang memberikan upah. Itu tidak akan seberat. Tapi upah yang dari surga adalah upah yang menjamin masa depan dan keturunan di masa yang datang. Maka berjalan, maka sekarang ketika kamu menjadi berkat bagi banyak orang, itulah upah sejati dari hidup. Jangan berbuat kesalahan, sebab ketika kamu berbuat kesalahan, kamu akan menanggung kesalahanmu sendiri. Jujur, berjalan, bekerja dengan hati, melayani dengan kasih. Amin. Tuhan memberkati orang Shalom.
Tuhan atas firman yang sudah mengajak kami merenung ulang dan memastikan sebuah keputusan iman dalam hidup kami. Jika kami ingin sukses, jika kami ingin berhasil, kami tidak cukup hanya memiliki kecakapan dunia, tapi kami harus diinspirasi secara spiritual melalui firman. Kami bekerja bukan karena jabatan, bukan karena diri kami, tapi karena itu sudah menjadi perintah firman bagi hidup kami yang sudah Tuhan teladankan. Engkau bekerja mencipta selama 6 hari. Dalam diri kami ada citra bermalas-malasan, lalu tidur, mengelak seperti Yunus. Bukanlah keputusan, tapi keputusan kami adalah melakukan apapun hanya sesuai dengan apa yang Tuhan tahu. Kami melakukan apapun dalam sebuah keputusan iman menyenangkan Tuhan yang adalah juru selamat bagi kami. Bahkan kami bukan hanya bekerja, tapi harus membaharui dan mencintai pekerjaan kami. Biarlah kami Tuhan lebih dahulu dibaharui sehingga kecakapan kami bukan hanya kecakapan dunia, tapi spiritual, di mana hati kami harus diisi oleh firman roh yang tinggal di sana. Sehingga dengan roh itu kami akan sungguh-sungguh melayani, kami akan sungguh-sungguh bekerja. Upah kami ada dari Tuhan. Itu bukan soal nominal, angka, uang, materi, jabatan, tapi itu adalah soal kehidupan yang penuh dengan berkat, anugerah kasih setia Tuhan. Kami harus mampu seperti Daud yang mampu berkomitmen sekalipun penderitaan dan pergumulan. Dia mampu berkomitmen dalam satu keputusan iman. Dia bersuka cita di dalam anugerah Tuhan. Itu harus menjadi keputusan final bagi kami. Sehingga apapun yang kami lakukan di tempat ini, sebagai karyawan ini, sebagai guru atau sebagai apapun, di tengah-tengah keluarga besar, usaha putra ganda guru, biarlah kami menjadi orang yang memiliki keputusan iman yang terbaik. Berkati seluruh anak-anak Tuhan, berikan kasih keluarganya, anak-anaknya, semuanya Tuhan, atas berkat Tuhan akan menerima yang terbaik daripada, sehingga mereka boleh keluar dari rumah menunjukkan tanggung jawab di tengah-tengah tugas dengan maksimal. Kami juga tidak lupa berdoa buat pemilik usaha Panca Putra Ganda Guru, keluarga besar Ibu Serdia Siagia. Maka ibu kami ini menjadi ibu yang penuh dengan hikmah, penuh dengan cinta kasih, sehingga kami semua dalam rangka dipenuhi dengan cinta kasih, keadilan dan hikmah yang daripada, sehingga ini menjadi teladan bagi seluruh karyawan yang dia bekerja. Rangkulan damai sejahtera melalui Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam diri Ibu Lucia Siagia akan menjadi damai sejahtera yang dimiliki oleh semua orang. Di masa tuanya Tuhan jaga kesehatannya, Tuhan cukupkan apa yang dia butuhkan, harapan-harapannya hanya ada di dalam Tuhan. Seluruh karyawan PT Panca Putra Ganda Group dan keluarga kami serahkan dimanapun mereka berada. Bahkan secara khusus kami yang ada di sini, lawatan Tuhan adalah lawatan yang akan menguatkan kami. Lawatan Tuhan adalah lawatan yang merangkul kami dalam cinta. Kiranya persekutuan satu keluarga besar yang saling menguatkan, semakin menguat di dalam diri kami. Bila ada dari antara kami yang kurang sehat, tolong Tuhan, jangan sembuhnya, sembuhkan penyakitnya, jauhkan segala hal yang bisa mengganggu kesehatan, sehingga dia boleh pulih dan boleh bergabung bersama untuk melanjutkan karya-karya yang lebih besar. Terima kasih yang berulang tahun juga kami serahkan kepada Tuhan.
Terima kasih atas berkat selama ini. Dan biarlah curahkan kasih setia rangkulan Tuhan, berkat Tuhan terus bersama dengan dia di sepanjang hidupnya kelak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa menjadi pemimpin yang dalam takut akan Tuhan. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang adil dan makmur, penuh sukacita, damai, sejahtera, cinta kasih dan damai. Demikian juga secara khusus kegiatan dari saudara-saudara kami yang akan masih lanjutkan di tempat ini sampai sore nanti. Semoga berjalan dengan baik. Berkati panitia yang sudah merancang. Berkati perwakilan dari bangsa Putra Ganda dulu yang boleh hadir melalui kegiatan ini. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.